Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, di setiap zaman, Tuhan melakukan pekerjaan baru dan disebut dengan nama baru. Bagaimana mungkin Dia melakukan pekerjaan yang sama pada zaman yang berbeda? Bagaimana mungkin Dia melekat erat pada sesuatu yang lama? Nama Yesus dipakai demi pekerjaan penebusan. Maka apakah Dia masih akan dipanggil dengan nama yang sama ketika Dia kembali pada akhir zaman? Apakah Dia akan tetap melakukan pekerjaan penebusan? Mengapa Yahweh dan Yesus adalah satu, tetapi dipanggil dengan nama yang berbeda pada zaman yang berbeda? Bukankah karena zaman pekerjaan mereka berbeda? Mungkinkah satu nama merepresentasikan Tuhan seutuhnya? Jika demikian, Tuhan harus dipanggil dengan nama yang berbeda pada zaman yang berbeda, dan harus pula menggunakan nama tersebut untuk mengubah dan merepresentasikan zaman tersebut. Karena tiada satu nama pun yang dapat sepenuhnya merepresentasikan Tuhan, dan setiap nama hanya dapat merepresentasikan aspek temporal dari watak Tuhan pada zaman tertentu. Maka tiada lain kecuali namanya mewakili pekerjaannya. Amin. Oleh karena itu, Tuhan dapat memilih nama apapun yang sesuai dengan wataknya untuk merepresentasikan seluruh zaman. Amin. Amin. Firman Tuhan menunjukkan, tiap nama yang Dia ambil di sebuah zaman memiliki makna. Tiap nama mewakili satu zaman, satu tahap pekerjaan. Nama Tuhan berubah sesuai pekerjaannya. Tetapi meski namanya berubah, watak dan esensinya tidak berubah. Tuhan selalu Tuhan. Iya. Aku dulu berpegang pada arti harfiah Alkitab. Terjebak gagasanku sendiri. Kupikir nama Tuhan Yesus tidak akan bisa berubah. Lalu aku menonton sebuah film dan mengetahui misteri nama Tuhan dan melepaskan gagasanku untuk mengikuti jejak anak domba. Syukur kepada Tuhan. Aku ingin membagi pengalamanku datang ke hadapan Tuhan. Baiklah. Aku dilahirkan dalam keluarga Kristen, dan sejak kecil keluargaku memberitahuku, Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang benar, juru selamat kita. Dan aku hanya bisa masuk ke kerajaan surgawi dengan berdoa dalam namanya. Setelah dewasa, aku masuk sekolah keilahian, dan pendeta sering memberitahu, Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Namanya tidak akan pernah berubah. Karena dikatakan di dalam Alkitab, Yesus Kristus adalah sama kemarin, hari ini, dan untuk selamanya. Jadi kita harus menjunjung nama Tuhan Yesus setiap saat, dan kita pasti akan diangkat ketika Dia datang. Kata-kata ini makin memperkuat imanku kepada Tuhan, dan kukorbankan diriku dengan antusias agar ketika Tuhan datang, aku diangkat ke kerajaan. Aku menjadi gembala orang percaya setempat setelah lulus sekolah keilahian April 2015. Namun tingkat kehadiran di kebaktian sangat rendah. Manajer gereja yang melihat sumbangan turun dan tidak menutupi pengeluaran, mulai beri pinjaman ke orang percaya. Ketika mereka tidak bisa membayar dengan bunganya, petugas keuangan mencecar mereka. Sehingga mereka tidak mau lagi ikut kebaktian. Untuk menghidupkan gereja, kusebarkan Injil kepada warga setempat. Aku mengunjungi rumah orang percaya dan membuat pertemuan. Aku juga berpuasa dan berdoa 2-3 kali seminggu. Meminta bimbingan Tuhan untuk kemajuan pekerjaanku. Namun sekeras apapun aku bekerja, tingkat kehadiran di gereja masih rendah. Melihat gereja yang begitu tandus, hatiku terasa lemah dan imanku makin berkurang. Kulipat gandakan usahaku dalam doa, membaca kitab suci dan berpuasa. Aku juga mengunduh dan menonton film religi. Tetapi tetap tidak kurasakan pekerjaan Roh Kudus. Rohaniku terasa hampa dan diselimuti kegelapan. Dalam sakitku, aku berseru kepada Tuhan. Oh Tuhan, Alkitab berkata, selama kami meminta dalam nama-Mu, Engkau akan memberikannya. Gereja makin tandus. Aku berdoa dalam nama-Mu, tapi kenapa aku tidak merasakan kehadiran-Mu? Tuhan, di manakah Engkau? Syukurlah Tuhan mendengar doaku. Suatu hari di bulan Februari 2016, aku menemukan film di YouTube berjudul Menyingkap Misteri Alkitab. Film itu menjelaskan misteri di balik Alkitab dengan sangat jelas. Menontonnya memberiku pemahaman baru tentang Alkitab dan menerangi hatiku. Namun yang membuatku bertanya-tanya adalah, dari mana kata-kata itu berasal? Semua itu tak ada di dalam Alkitab. Aku kemudian mengunduh video itu dan menontonnya beberapa kali lagi. Dan makin kutonton, makin aku menyukainya. Persekutuan itu sungguh sejalan dengan Alkitab. Ternyata film itu dibuat oleh Kilat dari Timur. Jadi aku mencari film Kilat dari Timur yang lain. Lalu ketemukan film berjudul Nama Tuhan Telah Berubah. Judulnya menarik perhatianku.
Jadi langsung kuunduh dan kutonton. Sekitar setengah jalan, dikatakan ketika Tuhan datang di akhir zaman, dia tidak akan disebut Yesus, melainkan nama baru. Ini mengejutkanku. Mustahil. Alkitab menyatakan dengan sangat jelas, Yesus Kristus adalah sama kemarin, hari ini, dan untuk selamanya. Bagaimana nama Tuhan bisa berubah? Selama 2000 tahun terakhir, setiap orang percaya telah berdoa dan bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Itu tidak pernah berubah. Bagaimana kilat dari timur bisa berkata nama Tuhan telah berubah? Lalu aku dengar persekutuan dari saudari Yang dalam film itu. Alkitab berkata, Yesus Kristus adalah sama kemarin, hari ini, dan untuk selamanya. Ini berarti watak Tuhan dan esensinya kekal dan tidak berubah. Namun bukan berarti namanya tidak akan berubah. Benar. 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 Dia juga membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita lihat. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Memang benar. Tetapi ini mengacu pada ketidakberubahan watak Tuhan dan hakikatnya. Perubahan nama dan pekerjaannya tidak membuktikan bahwa hakikatnya berubah. Dengan kata lain, Tuhan selamanya adalah Tuhan dan tidak akan pernah berubah. Jika engkau mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan tidak berubah, mungkinkah rencana pengelolaan 6.000 tahunnya akan dapat diselesaikannya? Engkau sekedar tahu bahwa Tuhan selamanya tidak berubah, tetapi apakah engkau tahu bahwa Tuhan selalu baru dan tidak pernah tua? Jika pekerjaan Tuhan tidak berubah, dapatkah Dia memimpin umat manusia hingga ke masa sekarang? Jika Tuhan tidak berubah, lalu mengapa Dia telah melakukan pekerjaan dua zaman? Karena itu, firman Tuhan selalu baru dan tidak pernah tua merujuk pada pekerjaannya. Dan firman Tuhan itu tidak berubah, merujuk pada apa yang dimilikinya dan siapa Ia. Terlepas dari itu, engkau tidak dapat membuat pekerjaan 6.000 tahun bergantung pada satu titik atau membatasinya dengan kata-kata mati. Hal seperti itu merupakan kebodohan manusia. Tuhan tidak sesederhana yang dibayangkan manusia, dan pekerjaannya tidak dapat tinggal dalam satu zaman saja. Yahweh misalnya tidak dapat selalu merepresentasikan nama Tuhan. Tuhan dapat pula melakukan pekerjaannya dalam nama Yesus. Ini menandakan bahwa pekerjaan Tuhan selalu bergerak maju. Amin. Amin. Syukur pada Tuhan. Lalu, saudari Yang berkata, dalam pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia, Dia melakukan pekerjaan berbeda dan mengambil nama berbeda di zaman yang berbeda. Namun esensi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetaplah Tuhan. Artinya, entah nama Tuhan adalah Yahweh atau Yesus, esensinya sama. Iya. Yang bekerja selalu Tuhan yang sama. Iya. Orang Farisi Yahudi tidak tahu nama Tuhan akan berubah saat pekerjaannya berubah dari satu zaman ke zaman berikutnya. Mereka hanya mengira hanya Yahweh lah Tuhan mereka, juru selamat mereka. Selama banyak generasi mereka meyakini satu-satunya Tuhan adalah Yahweh. Tidak ada penyelamat selain Yahweh. Iya. Jadi, ketika Tuhan melakukan pekerjaan penebusannya dalam nama Yesus, mereka dengan keras mengutuk dan menentang Dia dan akhirnya menyalibkan Dia. Mereka melakukan kejahatan keji dan dihukum Tuhan. Iya. Tidak seorang pun bisa memahami hikmat Tuhan dan membatasi Tuhan. Benar. Pada akhir zaman, jika kita menyangkal esensi Tuhan atau pekerjaan yang dilakukan oleh satu Tuhan, karena Dia mengubah pekerjaan dan namanya, itu tidak masuk akal dan bodoh. Iya. Nama yang diambil Tuhan di tiap zaman memiliki makna dan penyelamatan besar bagi manusia. Iya. Pada titik ini di film, aku sadar nama Tuhan bisa berubah dan Yesus Kristus adalah sama kemarin, hari ini, dan untuk selamanya. Dalam Alkitab mengacu pada esensi dan watak Tuhan yang tidak berubah. Tetapi bukan berarti nama dan pekerjaan Tuhan tidak akan berubah. Benar. Nama Tuhan berubah sesuai dengan pekerjaannya. Iya. Selama ini aku memahami semuanya hanya dari arti harfiah Alkitab. Kupikir nama Tuhan tidak akan berubah. Aku sadar itu hanya imajinasiku. Benar. Orang Farisi bersikeras Yahweh adalah Tuhan mereka dan nama Yahweh tidak akan pernah berubah. Itu sebabnya mereka percaya jika tidak disebut Mesias bukan Tuhan, padahal Tuhan Yesus datang bekerja. Itu benar. Mereka juga dengan gegabah menolak dan mengutuk Tuhan Yesus dan akhirnya tidak mendapatkan penyelamatannya.
Aku sadar harus mengesampingkan pandanganku dan serius mendengarkan persekutuan dalam film itu, agar tidak menentang Tuhan seperti Farisi karena imajinasiku sendiri. Iya, itu benar. Lalu, tokoh utamanya mengajukan pertanyaan lain. Kalau begitu, apa arti nama Tuhan di tiap zaman? Aku berpikir, ini pertanyaan bagus. Dan aku juga tidak tahu. Mereka baru saja mempersekutukan ada makna dalam nama baru Tuhan di tiap zaman. Dan semua itu penyelamatan bagi manusia. Jadi apa sebenarnya makna nama Tuhan? Salah satu penginjil, Saudari Feng, membaca firman Tuhan. Mari kita tonton videonya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Yahweh adalah nama yang kupakai selama pekerjaanku di Israel, dan yang artinya Tuhan orang Israel, yang dapat mengasihani manusia, mengutuk manusia, dan membimbing hidup manusia. Tuhan yang memiliki kuasa besar dan penuh hikmat. Yesus adalah Immanuel, yang artinya korban penghapus dosa yang penuh kasih, penuh belas kasihan, dan yang menebus manusia. Dia melakukan pekerjaan zaman kasih karunia, dan dia mewakili zaman kasih karunia, dan hanya dapat mewakili satu bagian pekerjaan dari rencana pengelolaan. Nama Yesus ada untuk memungkinkan orang-orang pada zaman kasih karunia lahir baru dan diselamatkan, dan merupakan nama khusus bagi penebusan seluruh umat manusia. Dengan demikian, nama Yesus mewakili pekerjaan penebusan dan menandai zaman kasih karunia. Nama Yahweh adalah nama khusus bagi bangsa Israel yang hidup di bawah hukum Taurat. Di setiap zaman dan setiap tahap pekerjaan, namaku bukan tanpa dasar, tetapi mengandung makna penting yang bersifat mewakili. Setiap nama mewakili satu zaman. Yahweh mewakili zaman hukum Taurat dan merupakan sebutan kehormatan bagi Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Yesus mewakili zaman kasih karunia dan merupakan nama Tuhan bagi semua orang yang ditebus selama zaman kasih karunia. Jika manusia masih merindukan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat pada akhir zaman dan masih berharap Dia datang dalam citra diri yang dikenakannya di Yudea, maka seluruh rencana pengelolaan 6.000 tahun tentu akan terhenti pada zaman penebusan dan tidak akan dapat bergerak maju lebih jauh. Selanjutnya, akhir zaman tidak akan pernah datang dan zaman ini tidak akan pernah berakhir. Itu karena Yesus Sang Juru Selamat hanya dimaksudkan untuk penebusan dan penyelamatan umat manusia. Aku memakai nama Yesus hanya demi semua orang berdosa di zaman kasih karunia. Tetapi itu bukan nama yang akan kupakai untuk membawa seluruh umat manusia kepada akhirnya. Amin. Amin. Saudari Feng mempersekutukan. Di zaman hukum Taurat, nama Tuhan adalah Yahweh. Itu mewakili watak kemegahan, kemurkaan, kutukan, dan belas kasih yang Dia ungkapkan kepada orang zaman itu. Iya. Tuhan memulai pekerjaannya di zaman hukum Taurat dengan nama Yahweh. Dia mengeluarkan hukum dan perintah, serta memimpin manusia dalam hidup di bumi. Dia menuntut mereka mematuhi hukum, belajar menyembah dan mengagungkannya. Iya. Berkat dan kasih karunia Tuhan mengikuti siapapun yang mematuhi hukum, sedangkan mereka yang melanggarnya dirajam sampai mati atau dibakar api surgawi. Benar. Jadi di bawah hukum Taurat, orang Israel taat dan menghormati nama Yahweh dengan sakral, serta hidup ribuan tahun di bawah bimbingan Yahweh. Benar. Pada akhir zaman hukum Taurat, orang menjadi makin rusak dan berdosa, dan tidak mematuhi hukum. Semua orang terus terancam dihukum karena melanggarnya. Itu sebabnya Tuhan memulai tahap pekerjaan penebusan di bawah nama Yesus. Mengakhiri zaman hukum Taurat dan memulai zaman kasih karunia. Di zaman kasih karunia, Yesus mengungkapkan watak cinta dan belas kasih. Dia anugerahkan kasih karunia tak terbatas kepada manusia. Dan akhirnya disalib untuk menebus manusia dari iblis. Setelah itu, manusia mulai berdoa dalam nama Yesus, menyembah nama Yesus dengan sakral, Iya. menikmati ampunan Tuhan dan kasih karunia tak terbatas. Benar. Benar. Kita bisa lihat dari dua tahap pekerjaan Tuhan sebelumnya. Nama yang diambil Tuhan di tiap zaman memiliki makna khusus. Nama itu mewakili pekerjaan dan watak yang Tuhan ungkapkan di zaman itu. Iya. 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 Pada zaman kasih karunia, jika Tuhan dipanggil Yahweh saat Dia datang bukan Yesus, pekerjaan Tuhan akan berhenti saat zaman hukum Taurat.
Manusia yang rusak tak akan mendapatkan penebusan Tuhan, melainkan dikutuk dan dihukum karena melanggar hukum Taurat. Iya. Demikian pula, jika di akhir zaman Tuhan masih memiliki nama Yesus, manusia yang rusak hanya akan menerima ampunan atas dosa mereka. Mereka tak akan memperoleh penyucian dan masuk kerajaan Tuhan. Ini karena dosa manusia telah diampuni melalui penebusan Tuhan Yesus, tetapi natur dosa mereka tetap ada. Mereka terus berdosa dan menentang Tuhan, dan tidak sepenuhnya didapatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berinkarnasi di akhir zaman dan memulai tahap pekerjaan baru untuk menghakimi dan menakhirkan manusia, berlandaskan pekerjaan Tuhan Yesus, sepenuhnya menyelamatkan manusia dari dosa. Dia memulai zaman kerajaan, mengakhiri zaman kasih karunia. Pekerjaannya maju dan zaman telah berubah. Pekerjaannya berbeda. Namanya berubah menyesuaikan. Iya. Syukur pada Tuhan. Pada titik ini, aku berpikir, jadi saat Tuhan mengambil nama baru di tiap zaman ada maknanya. Tiap nama mewakili sebuah zaman. Yahweh, nama yang Tuhan gunakan pada zaman hukum Taurat, mewakili watak kemegahan, kemurkaan, kutukan, dan belas kasih Tuhan. Yesus, nama yang dia gunakan pada zaman kasih karunia, mewakili wataknya yang berbelas kasih dan penuh kasih. Pada akhir zaman, Tuhan datang untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia. Saat pekerjaan Tuhan berubah, namanya juga berubah. Ternyata ada banyak misteri di balik nama Tuhan. Pasti. Itulah kebenaran sesungguhnya. Ketertarikanku bertambah, jadi aku terus menonton video itu. Setelah itu, Saudari Feng bersekutu, nama Tuhan di akhir zaman adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan merujuk Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, firman Tuhan, yang ada sekarang, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Lalu tertulis dalam Wahyu 11 ayat 16-17. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Tuhan di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Tuhan, lalu berkata, Kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, yang ada sekarang, yang ada sejak mulanya, dan yang akan datang. Karena Engkau telah mengambil bagimu kuasamu yang besar, dan Engkau memerintah. Amin. Banyak nubuat lain dalam kitab Wahyu 4 ayat 8, 16 ayat 7, dan 19 ayat 6, yang berkata nama Tuhan yang baru di akhir zaman adalah yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kubaca Alkitabku untuk memastikan sambil mendengarkan. Dan ternyata nama yang Maha Kuasa ada dalam semuanya. Aku terkejut. Jadi nama Tuhan di akhir zaman sudah jelas disebutkan di Alkitab sejak dulu. Benar. Dan dalam kitab Wahyu, 4 makhluk berseru memuji Tuhan siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah. Tuhan yang Maha Kuasa, yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Amin. Mereka memuji nama Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Nama yang Maha Kuasa disebutkan di banyak tempat lain. Nama Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman sepenuhnya sesuai dengan nubuat kitab Wahyu. Amin. Iya. Selama ini aku percaya kepada Tuhan dan banyak membaca kitab suci. Bagaimana bisa kulewatkan misteri ini? Iya. Aku terus menonton dan melihat tokoh penyebar Injil berkata, Tuhan adalah Tuhan yang bijaksana dan setiap perbuatannya bermakna besar. Nama Tuhan yang Maha Kuasa sepenuhnya mewakili pekerjaannya dan watak yang dia ungkapkan pada akhir zaman. Jika Tuhan tidak menyingkapkan misteri ini sendiri, kita tak akan memahaminya meski bertahun-tahun membaca Alkitab. Itu benar. Lalu dia membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita tonton. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Aku pernah dikenal sebagai Yahweh. Aku juga pernah dipanggil Mesias, dan orang-orang pernah memanggilku Yesus Sang Juru Selamat dengan kasih dan penghormatan. Kendati demikian, saat ini aku bukan lagi Yahweh ataupun Yesus yang dikenal orang di masa lampau itu. Aku adalah Tuhan yang datang kembali pada akhir zaman. Tuhan yang akan membawa zaman ini menuju akhir. Akulah Tuhan itu sendiri yang bangkit dari ujung bumi, syarat dengan keseluruhan watakku, dan penuh dengan otoritas, hormat, serta kemuliaan. Orang-orang tidak pernah menjalin hubungan denganku, tidak pernah mengenalku, dan tidak tahu tentang watakku. Sejak penciptaan dunia hingga saat ini, tak seorang pun pernah melihatku. Inilah Tuhan yang menampakkan diri kepada manusia pada akhir zaman, tetapi tersembunyi di antara manusia. Dia berdiam di antara manusia, benar dan nyata, seperti matahari yang menyala-nyala dan api yang berkobar-kobar, penuh dengan kuasa dan syarat akan otoritas.
Tidak ada satu orang atau perkara pun yang tidak akan dihakimi oleh firman-Ku. Dan tidak ada satu orang atau perkara pun yang tidak akan disucikan melalui nyala api. Pada akhirnya, segala bangsa akan diberkati karena firman-Ku dan juga dihancurkan berkeping-keping karena firman-Ku. Dengan demikian, semua orang pada akhir zaman akan melihat bahwa Akulah Juru Selamat yang datang kembali, bahwa Akulah Tuhan yang Maha Kuasa yang menaklukkan semua umat manusia, dan semua orang akan melihat bahwa Aku pernah menjadi korban penghapus dosa manusia. Tetapi pada akhir zaman, Aku juga menjadi terik matahari yang menghanguskan segala sesuatu, dan juga surya kebenaran yang menyingkapkan segala sesuatu. Inilah pekerjaanku pada akhir zaman. Aku memakai nama ini dan memiliki watak ini, supaya semua orang dapat melihat bahwa Akulah Tuhan yang benar, matahari yang menyala-nyala dan api yang berkobar-kobar, supaya semua manusia dapat menyembahku, satu-satunya Tuhan yang benar, dan supaya mereka dapat melihat wajahku yang sejati. Aku bukan saja Tuhan atas orang Israel, dan Aku bukan saja Sang Penebus. Akulah Tuhan atas segala ciptaan di seluruh langit dan bumi dan lautan. Amin. Amin. Firman Tuhan benar-benar berkuasa. Lalu dia bersekutu. Di akhir zaman, Tuhan melakukan penghakiman zaman kerajaan dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Mengungkap kebenaran, menyingkap natur iblis manusia yang berdosa dan menentang Tuhan, menghakimi ketidaktaatan dan ketidakbenaran. Agar kita tahu natur dan esensi diri kita melalui firman ini, melihat kebenaran bahwa kita sangat dirusak iblis, memahami akar kerusakan kita, dan mengenal watak Tuhan yang benar dan tidak tersinggung. Iya. Dia juga menunjukkan jalan bagi kita untuk mengubah watak kita. Agar kita bisa meninggalkan kejahatan, mengejar kebenaran, dan mengubah watak dan diselamatkan Tuhan. Amin. Tuhan telah datang untuk menghakimi, menyucikan, mengelompokkan, menghadiahi yang baik, menghukum yang jahat. Menyelamatkan manusia yang rusak dari dosa. Dan menyempurnakan rencana pengelolaan 6.000 tahun milik Tuhan. Tuhan telah muncul di akhir zaman dengan wataknya yang benar, megah, dan murka, serta tidak menoleransi pelanggaran. Telah Dia tunjukkan watak dasarnya, miliknya, dan siapa Dia. Dia datang untuk menghakimi dan menghajar kerusakan dan ketidakbenaran manusia. Amin. Menyelamatkan kita dari dosa dan mengembalikan keserupaan asli manusia. Amin. Syukur kepada Tuhan. Dia ingin semua melihat. Dia tidak hanya menciptakan, tetapi juga berkuasa atas segalanya. Bukan hanya korban penghapus dosa, Dia juga menyempurnakan dan menyucikan kita. Benar. Dialah yang pertama dan terakhir. Tak ada yang bisa memahami keajaibannya atau perbuatannya. Itulah sebabnya nama Tuhan yang Maha Kuasa paling cocok pada akhir zaman. Amin. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Semua orang yang berdoa kepada nama ini dan membaca firman-Nya dapat memperoleh bimbingan dan pekerjaan Roh Kudus, menikmati bekal dan penyiraman Tuhan. Iya. Dunia agamawi kini sedang menghadapi kehancuran. Iman manusia mendingin, mereka lemah dan mendambakan hal-hal sekuler. Pengkhotbah makin sedikit, dan orang tidak tergugah mendengar doa. Selain itu makin banyak orang yang tidak tahan terhadap pencobaan duniawi. Mereka belum mengikuti anak domba dan tidak memperoleh bekal air kehidupan. Mereka jatuh ke dalam kegelapan dan tersesat. Iya, itu tepat sekali. Itu tepat sekali. Iya. Melihat ini sangatlah menarik bagiku. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sungguh berkuasa. Tidak ada satu orang atau perkara pun yang tidak akan dihakimi oleh firman-Ku. Dan tidak ada satu orang atau perkara pun yang tidak akan disucikan melalui nyala api. Iya. Pada akhirnya, segala bangsa akan diberkati karena firman-Ku. Dan juga dihancurkan berkeping-keping karena firman-Ku. Amin. Firman ini dipenuhi kemegahan dan kebenaran Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa berfirman dengan penuh otoritas dan kemegahan. Iya. Aku tahu ini suara Tuhan dan Tuhan Yesus sungguh telah kembali. Amin. Syukur kepada Tuhan. Iya. Syukur kepada Tuhan. Iya. Aku bersungguh-sungguh dalam pelayanan dan panggilan rumah, agar orang percaya mendengarkan Tuhan dan menghadiri kebaktian. Aku bahkan berpuasa dan berdoa 2-3 kali seminggu. Tetapi gereja tidak hidup kembali. Keimananku sendiri memudar dan aku tidak merasakan Tuhan di sisiku. Kini aku tahu, Tuhan dalam tahap pekerjaan baru menghakimi dan menyucikan manusia dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Kami, orang percaya kepada Tuhan, tidak mengikuti pekerjaan baru Tuhan. Tidak mendapat bekal firman Tuhan kini maupun bimbingan roh. Kami jatuh dalam gelap. Iya.
Dengan menerima penyelamatan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, berdoa dalam nama-Nya dan membaca firman-Nya, kita bisa mendapatkan bimbingan Roh Kudus dan bekerja. Itu Amin. benar. Itu benar. Mereka membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa lain di akhir film. Aku ingin membacakannya. Silakan. Mulai dari pekerjaan Yahweh hingga pekerjaan Yesus, dan dari pekerjaan Yesus sampai pekerjaan tahap sekarang ini. 3 tahap ini mencakup urutan berkelanjutan dari keseluruhan pengelolaan Tuhan. Dan semuanya merupakan pekerjaan satu roh. Sejak penciptaan dunia, Tuhan selalu bekerja mengelola umat manusia. Dialah yang awal dan yang akhir. Yang pertama dan yang terakhir. Dan dialah pribadi yang memulai dan mengakhiri suatu zaman. Ketiga tahap pekerjaan tersebut, di zaman yang berbeda dan lokasi yang berbeda, tidak salah lagi merupakan pekerjaan dari satu roh. Semua orang yang memisahkan ketiga tahap ini bertentangan dengan Tuhan. Sekarang, engkau harus memahami bahwa semua pekerjaan dari tahap pertama hingga hari ini adalah pekerjaan dari satu Tuhan. Pekerjaan dari satu roh. Tentang hal ini tentu tidak ada keraguan. Amin. Lalu aku semakin paham. Yahweh, Yesus, dan Tuhan yang Maha Kuasa adalah satu Tuhan. Benar. Tuhan memiliki nama dan melakukan pekerjaan yang berbeda di tiap zaman. Tapi Dia selalu bekerja berdasarkan kebutuhan orang. Iya. Hanya Tuhan yang mampu membuka misteri ini. Dan dalam hati aku tahu, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali. Amin. Menerima nama Tuhan yang Maha Kuasa tidaklah mengkhianati Tuhan Yesus, melainkan mengikuti langkah anak domba. Iya. Seperti yang tertulis di kitab Wahyu. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Amin. Aku menghubungi saudara-saudari dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Melalui pertemuan dan persekutuan dengan mereka, aku memahami kebenaran. Dan kebingunganku dalam iman telah terselesaikan. Aku telah menerima banyak bekal rohani. Syukur kepada Tuhan. Aku merasa telah dibawa ke hadapan tahta dan menghadiri perjamuan anak domba. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Syukur Amin. kepada Iya, Tuhan yang itu Maha benar. Kuasa.